1200 धर्म है इस दुनिया में, दिन मरते हैं, मारते हैं। Kali ini, film yang akan dibahas The Face Cinema adalah film action India terbaik yang berjudul Satyameva Jayate yang dirilis tahun 2018. Film ini menceritakan bahwa di Mumbai sudah tidak ada lagi keadilan dan telah banyak polisi yang korup dan tidak jujur. Seorang pelukis yang bernama Veer mengambil misi untuk membunuh polisi yang korup di Mumbai dengan caranya sendiri untuk menegakkan keadilan, karena ia memiliki masa lalu yang harus ia selesaikan dengan para polisi yang korup. Lalu seorang inspektur polisi yang bernama Sivan, polisi ini merupakan polisi yang jujur dan taat hukum, di mana dia diberikan tugas yang berat untuk dapat melacak pembunuh misterius. Dan Manish merupakan kepala polisi Mumbai yang tidak jujur. Veer sang pembunuh dan Sivan polisi yang jujur, keduanya berjuang untuk alasan yang sama, yaitu keadilan. Tetapi tetap saja mereka berdua berbeda di mata hukum. Nah, bagaimana keseruan alur cerita film selanjutnya? Oke, sebelum lanjut alur cerita film ini, yang belum sholat silakan sholat dahulu. Jangan sampai video ini melalaikan apa tujuan kita di atas dunia. Film ini dimulai ketika di pagi hari di kantor polisi Mumbai, di mana seorang polisi yang sedang berjaga terkejut ketika mendapatkan sesuatu yang tergeletak di halaman kantor. Dan ternyata isi barang tersebut merupakan abu dari seorang polisi yang bernama Patil. Polisi ini diculik dan dibunuh oleh Veer ketika malam hari. Dikarenakan polisi ini yang bernama Patil merupakan polisi yang sangat korup. Pada keesokan harinya terjadi kecelakaan sepasang suami istri tunawisma. Istri tunawisma tersebut meninggal dunia akibat tertabrak oleh seorang anak dengan mobilnya. Dan pada saat kejadian itu ada seorang polisi yang bernama Kadri berada di lokasi. Akan tetapi sang polisi itu ditelepon oleh orang tua si pengendara dan meminta kalau anaknya dilepaskan dan tidak dibawa ke jalur hukum. Akhirnya sang polisi meminta uang dan melepaskan anak tersebut. Ketika sang korban meminta keadilan kepada polisi itu, lalu sang polisi itu dengan enaknya malah menyalahkan sang korban dan menganggapnya seperti sampah. Pada akhirnya polisi itu pergi begitu saja tanpa ada keadilan untuk sang korban. Sesampainya polisi Kadri di rumah dan saat memasuki rumahnya tiba-tiba kakinya tertusuk pecahan kaca dan jatuh tersungkur ke lantai. Ternyata di sana ada Veer yang menunggunya dengan sekotak korek api. Lalu Veer mengatakan di dunia ini banyak agama dan ribuan orang mati atas nama agama. Tetapi orang-orang seperti mulah yang telah menciptakan agama baru, yaitu korupsi. Veer langsung menyalakan api dan membakar Kadri hingga tewas. Scene berpindah ketika Manish sebagai kepala polisi datang dan turun tangan. Manish marah karena kepolisian belum menemukan pembunuh misterius itu. Dia mengatakan orang ini tidak takut dengan kepolisian dan ingin menantang kita. Lalu Manish memanggil Sivan yang sedang tengah berlibur bersama putrinya yang sedang memancing di tepi danau. Sivan dikenal sebagai inspektur polisi yang cerdas serta tegas dan selalu membela kebenaran. Tugasnya sebagai polisi dia jalankan sungguh-sungguh sebagaimana sumpah yang telah ia ucapkan saat ia mengenakan seragamnya pertama kali. Ia sadar akan ada banyak resiko yang menanti di hadapannya. Sivan juga geram dengan pembunuh misterius itu karena sudah membakar 2 polisi hidup-hidup. Sesampainya di kantor polisi, Sivan menghadap kepala polisi dan dia ditugaskan untuk menangkap si pembunuh misterius itu yang telah menewaskan anggotanya. Sivan mulai menyusun strategi dan ia memerintahkan anak buahnya untuk menelusuri apa saja kegiatan Patil dan Kadri sebelum tewas dan kepada siapa saja Patil dan Kadri berhubungan. Sivan berharap dari sana ia bisa menemukan jejak si pembunuh misterius itu. Ternyata berita pembunuhan polisi ini heboh di media. Masyarakat juga terus membicarakan hal ini. Terdapat pro dan kontra di masyarakat. Tetapi banyak masyarakat yang membela pembunuhan misterius itu karena mereka sudah geram dengan kepolisian yang terus melakukan korupsi. Sivan melakukan konversi pers dan menantang pembunuh misterius itu untuk datang ke wilayahnya. Sivan berjanji akan menangkapnya suatu hari nanti.
Scene berlanjut ketika Fir sedang membersihkan sampah bersama warga di pinggir pantai. Ia melihat ada seorang wanita yang bernama Sika yang berani mengkritik salah satu pejabat yang sedang melakukan pencitraan dengan wartawan di pinggir pantai. वाह हैराना तो सीखिए इतना शोर क्यों मचा रही हो उनको इजाजत मिलनी चाहिए आपको भी उल्टा लटकाने की Pada siang harinya, Fir menemukan anak anjing yang sedang kesakitan. Lalu Fir membawanya ke dokter hewan, dan ternyata dokter tersebut adalah Sika, wanita tangguh yang ia temukan di pinggir pantai. Akhirnya, Fir pun berkenalan dengan Sika, dan sejak itulah Fir menjadi dekat dengan Sika, dan mereka pun menjadi sepasang kekasih. Scene memperlihatkan saat Sivan masih bekerja di kantor polisi. Tiba-tiba HP-nya Sivan berdering, dan ternyata yang menelpon adalah si pembunuh misterius itu, yang menggunakan efek suara agar suaranya tidak dikenali. Dan ia mengatakan, yang aku inginkan adalah hukum menyerah di hadapan keadilan. Dan sebentar lagi aku akan membunuh polisi korup di wilayahmu. Atas ucapan itu membuat Sivan marah dan mengatakan sambil berteriak, datanglah ke wilayahku dan aku akan menembakmu. Seluruh anggota kepolisian berusaha melacak panggilan telepon pembunuh misterius itu, tetapi gagal. Ketika malam hari, ada polisi bernama Damli yang sedang memeras seorang pengusaha dan meminta uang dengan jumlah yang sangat besar, dan dia juga merupakan target Fir. Lalu di parkiran motor, Fir mencabut selang bensin motornya Damli agar bensinnya berkurang. Saat Damli di tengah perjalanan, motornya terhenti karena kehabisan bensin. Damli yang sudah mabuk berat mendorong motornya sampai ke pom bensin terdekat. Terlihat di sana Fir yang berpura-pura menjadi petugas pom bensin. Lalu Fir mencoba mengisi bensin motornya Damli, akan tetapi Damli malah merokok di saat sedang mengisi bensin. Lalu Fir memberitahukan kepada Damli agar tidak merokok di pom bensin karena sangat bahaya. Damli malah marah dan mengucapkan dengan nada kasar, siapa kau berani-beraninya melarang polisi? Tanpa basa-basi lagi, Fir langsung menghajarnya hingga tewas. Sivan terus berpikir keras melihat dari rekam jejak polisi-polisi yang dibunuh, dan rupanya mereka semua adalah sekelompok polisi kotor dan juga suka menindas rakyat kecil. Ketika Sivan melihat ke arah tulisan yang dibuat oleh anaknya yang merupakan tulisan Love Papa dengan arti tambahan pada setiap hurufnya, dan dari sanalah akhirnya Sivan mendapatkan petunjuk dari kasus pembunuhan yang ia akan pecahkan. Dengan cara menggabungkan setiap lokasi kejadian yang ternyata menjadi suatu kalimat simbol, yaitu Satyameva Jayate, yang terdiri dari huruf S tempat kejadian awal, yaitu di kejadian di Santa Cruz, dan huruf A yaitu Aderi, dan lokasi ketiga dengan huruf T yaitu di Tane, dan kemungkinan pembunuhan selanjutnya dari awalan huruf Y. Pembunuh misterius ini ingin menegakkan keadilan seperti slogan dari kepolisian, yaitu Satyameva Jayate, yang artinya hanya kebenaran yang menang dan bukan kebohongan. Akhirnya, Sivan memerintahkan anak buahnya untuk mencari laporan semua petugas korup di area lokasi yang dimulai dari huruf Y. Lalu terkumpullah semua data area yang berawalan huruf Y. Adalah daerah Yari yang dipimpin oleh polisi yang bernama Bonsle, dan kemungkinan akan menjadi sasaran berikutnya. Lalu Sivan dan timnya mengatur rencana untuk menjebak sang pembunuh misterius dengan cara menyadap kantor polisi yang di area Yari. Saat di lokasi, Sivan dan timnya sudah mempersiapkan semua peralatan mendengarkan lewat pelacak suara dari kejauhan. Sivan mendengar seorang pemuda bernama Aslam yang sedang disiksa oleh Bonsle. Bonsle mengatakan kepada Aslam, saat ini yang aku inginkan hanya dua, pengakuanmu dan promosiku. Saya tahu kamu tidak bersalah, tapi saya ingin kamu mengaku bahwa kamu bersalah, agar saya mendapatkan promosi. Polisi ini juga tahu kalau Aslam beragama Islam. Lalu Bonsle memaksa Aslam untuk meminum khamar. Sivan dan timnya marah mendengar apa yang telah Bonsle lakukan karena Bonsle telah mencoreng nama kepolisian. Namun mereka tetap menahan kemarahannya demi bisa menangkap pembunuh misterius itu. Akhirnya Bonsle keluar sejenak untuk beristirahat. Terlihat di sana ada ibunya Aslam yang sedang menunggu di luar kantor polisi. Dan sang ibu memohon kepada Bonsle agar segera membebaskan Aslam karena Aslam tidak bersalah.
छोड़ दो साहब, 40 दिन से बिना वजह से। Tetapi di sini Bonsley justru mengatakan hal-hal yang menghina Al-Quran. Sang ibu lalu mengatakan kepada Bonsley, hati-hati kalau bicara tentang Al-Quran, karena Al-Quran adalah ayat Allah. जिस कुरान शरीफ का तो जिक्र कर रहा है ना, अल्लाह से डर, उसके हिसाब से डर। Bonsley bukannya takut, malah menantang dengan mengatakan, kau sebaiknya duduk dan berdoa saja. Aku akan menghajar anakmu habis-habisan. Kita lihat apakah Tuhanmu bisa menghentikanku. Bonsley pun beranjak pergi dari sana, dan sang ibu pun sangat sedih yang membuatnya menangis hingga hampir terjatuh. Dan tiba-tiba Fir membantunya untuk mencegah agar sang ibu tidak terjatuh. Sang ibu yang mendengarkan suara azan langsung menggelar sajadah dan melakukan sholat dengan khusyuk. Fir langsung menuju ke dalam dengan sedikit menurunkan topinya, lalu mengambil kain hitam yang ada di patung Dewi Keadilan, serta berjalan menuju ruangan tempat Aslam disiksa. Fir menutup mata Aslam dengan tujuan agar Aslam tidak mengenali wajahnya, dan menyuruh Aslam tetap berteriak agar orang di luar ruangan tidak curiga. Setelah itu, Fir langsung menghajar polisi itu habis-habisan. Dan Fir mengambil peluru yang ada di pistol polisi itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dan menghajar terus-menerus sampai lemah tidak berdaya. Kemudian Fir pun menyiram tubuh polisi itu dengan khamar dan membakarnya hidup-hidup. Sivan mendengar ada dua jeritan yang berbeda, dan mereka merasa ada yang tidak beres. Setelah itu, Fir berjalan keluar ruangan dengan tenang. Sementara Sivan langsung berlari ke arah kantor polisi dengan terburu-buru. Dan tidak sengaja, dia bertabrakan dengan Fir. Namun Sivan tidak menyadarinya. Sivan memerintahkan anak buahnya untuk memadamkan api yang membakar tubuh polisi itu. Dan tiba-tiba Sivan baru menyadari bahwa seorang polisi yang berseragam polisi tadi yang menabraknya adalah pembunuh misterius itu. Dan Sivan pun pergi keluar untuk mengejar pembunuh itu, namun Fir sudah menghilang. Sivan kembali ke kantor polisi dan ia menginterogasi Aslam dan ibunya. Mereka berdua mengatakan tidak tahu wajah pembunuh misterius itu. Dan Sivan pun mengatakan, aku tahu kalau kalian sengaja tidak memberitahukan wajah pembunuh misterius itu. Meskipun aku tidak suka dengan caranya, tapi harus kuakui ini adalah keadilan bagi manusia. Dan Sivan pun pulang ke rumahnya. Saat sampai di rumah, ia mendapati pintu rumahnya terbuka. Dengan segera dia mengambil pistolnya untuk berjaga-jaga, dan tiba-tiba Fir ada di belakangnya. Lalu Sivan menyapa dan memeluk Fir, dan Sivan memanggil Fir dengan sebutan adikku. Ternyata pembunuh misterius yang selama ini adalah Fir, adik kandungnya sendiri. Dan disinilah mulai puncak keseruan alur ceritanya guys. Seorang kakak beradik yang sama-sama membela keadilan namun dengan cara yang berbeda. Suatu malam, Fir berjalan ke pemukiman kotor dan sepi yang dulunya merupakan pemukiman itu adalah tempat tinggal banyak orang. Fir berhenti di sebuah tiang bendera. Fir sampai menangis mengeluarkan lambang kepolisian yang lusuh dan sudah tua. Barulah di sini terungkap fakta tentang masa lalunya Fir dan Sivan. Saat masih kecil, Fir dan Sivan bangga dan selalu membawa medali Galatri yang diberikan negaranya kepada ayahnya. Karena ayahnya dikenal sebagai polisi yang jujur dan tidak pernah takut. Setiap pagi, ayahnya mengajarkan Fir dan Sivan menghafal sumpah perwira polisi yang berbunyi, di hadapan Tuhan aku bersumpah untuk selalu mengatakan kebenaran, tidak takut dan selalu mengikuti jalan kebenaran. Hari itu adalah tanggal 14 Agustus, tepat malam sebelum hari kemerdekaan India. Tiba-tiba, seorang polisi bernama Manis datang dan menangkap sang ayah dengan tuduhan korupsi. Sang ayah dituduh menjual obat terlarang, lalu dibawa ke kantor polisi. Fir dan Sivan bingung dengan penangkapan sang ayah. Di kantor polisi, sang ayah dipecat dengan tidak hormat. Semua lencana polisinya dicopot oleh Manis. Sang ayah lalu pulang dan diolok-olok oleh tetangganya. Lalu sang ayah masuk ke dalam rumah dan melihat Sivan membakar semua lambang kepolisian dan benci dengan ayahnya. Sivan meyakini kalau ayahnya memang melakukan korupsi. Sedangkan Fir datang menangis dan memeluk sang ayah. Fir yakin ayahnya tidak korupsi. कुछ भी गलत नहीं किया बेटा। इस वर्दी की हमेशा इज्जत की है।
I believe you, Papa. Setelah itu, ayahnya menyuruh Fir masuk ke dalam kamar dan ayahnya membawa bensin 1 derigen dan berjalan menuju bendera India di tengah pemukiman warga. Sang ayah lalu memberi hormat dengan penuh hikmat kepada bendera. Tepat di malam hari kemerdekaan India, sang ayah membasahi seluruh tubuhnya dengan bensin, lalu membakar dirinya hingga tewas. Fir dan Sivan yang turun melihat itu hanya bisa menangis sedih karena sang ayah melakukan bunuh diri. Saat ambulan datang membawa jasad sang ayah, Fir mengambil lencana sang ayah yang sudah kusut dan menyimpannya sampai hari ini. Fir mengatakan kepada lencana itu, "Ayah, aku bersumpah akan mengembalikan kehormatan yang hilang dari medali ini dan aku akan membakar polisi menjadi abu untuk mereka yang tidak pantas memakai seragam polisi." Keesokan paginya, Fir bertemu lagi dengan Sivan. Fir ingin pergi ke suatu tempat dan sang kakak memberikan tumpangan mobil kepadanya. Di tengah perjalanan, sang kakak mampir sebentar ke rumah sakit. Fir menunggunya di dalam mobil. Fir melihat HP sang kakak tertinggal dan berniat untuk memberikannya kepada sang kakak. Ternyata, di sana Sivan menjenguk Bonsly yang polisi korup itu yang sedang dirawat di rumah sakit. Ternyata, Bonsly masih hidup. Dan Fir khawatir jika nanti polisi itu sadar dan membongkar siapa Fir. Fir marah dan ingin membunuh Bonsly. Fir dan Sivan lalu kembali ke mobil. Akan tetapi, di sini Fir izin ke WC sebentar kepada Sivan, sedangkan Sivan turun dan kembali ke mobil. Lalu Fir masuk ke dalam WC dan langsung keluar jendela menuju jendela kamarnya Bonsly dirawat. Terlihat di sana ada satu polisi yang berjaga. Fir langsung menghajarnya. Bonsly terbangun dan melihat Fir dengan penuh ketakutan. Tanpa basa-basi lagi, Fir langsung membakar polisi itu hingga tewas. Lalu alarm berbunyi. Di saat alarm berbunyi, instingnya Sivan yakin pasti ini terjadi di kamar Bonsly. Sivan menaiki tangga menuju kamar polisi itu. Fir keluar dari kamar polisi dan berjalan kembali ke WC. Sivan melihat Bonsly yang sudah ditemukan tewas terbakar. Saat Sivan melihat keluar jendela, ternyata di samping jendelanya terlihat seorang telah menutup jendela toilet dengan keras. Dan di sini Fir berpura-pura melukai kepalanya agar terlihat seakan-akan pembunuh misterius itulah yang telah melakukannya. Saat Sivan pergi mencari pembunuh misterius itu ke toilet, Fir berpura-pura berteriak kepada Sivan dengan kata-kata, "Bang, tangkap pelakunya." Sivan tertipu dan mencari pembunuh misterius itu sampai turun ke bawah. Tapi Sivan tidak menemukan apa-apa. Berita tewasnya polisi Bonsly di rumah sakit menjadi trending topik di media. Masyarakat menilai kepolisian tidak berkompeten. Sivan tetap berusaha tenang dan melakukan strategi baru. Sivan mengumpulkan semua polisi yang diduga melakukan korupsi di sebuah gedung tua. Salah satu dari mereka ada polisi yang bernama Mohan. Mohan pernah memperkosa seorang mahasiswi. Beberapa hari kemudian, mahasiswi itu melakukan bunuh diri. Akan tetapi, Mohan tidak diadili sedikit pun. Dan Mohan tetap bekerja sebagai polisi. Gedung tua itu dijaga ketat oleh kepolisian. Karena kelelahan, Sivan lalu pulang ke rumah. Saat Sivan baru sampai di rumah, ia ditelepon anak buahnya yang mengatakan bahwa gedung tua yang dipergunakan menjaga polisi korup dibakar oleh pembunuh misterius itu. Lalu Sin memperlihatkan ketika Fir sedang menikmati minuman bersama Sika sambil menonton berita tentang polisi yang dibakar. Tiba-tiba Sika mengatakan, "Aku sangat membenci ayahku. Aku sudah berpisah dengan ayahku selama 15 tahun. Ayahkulah yang menyebabkan ibuku melakukan bunuh diri." Beberapa hari kemudian, di pesta perayaan kesuksesan Fir, sebagai seorang pelukis, semua orang hadir termasuk Sivan dan istrinya. Dan Sika pun juga hadir dalam perayaan tersebut. Dalam pidatonya, Fir mengatakan bahwa semua pencapaiannya dia persembahkan untuk ayahnya yang seharusnya hadir di tengah-tengah mereka. Mendengar ucapan Fir, Sivan tersinggung dan meninggalkan pesta. Dikarenakan, Sivan sangat membenci ayahnya yang dianggap korupsi. Fir berbicara dengan Sivan, dan Sivan masih bersikukuh mengatakan kalau ayahnya dulu korupsi. Tetapi Fir tetap menyangkal hal itu, dan Fir percaya sang ayah tidak korupsi. Fir melihat seorang polisi yang sedang memeras dan menghina seorang muslimah di sebuah warung. Sang muslimah itu tidak takut dan membuat polisi itu marah dan pulang. Fir melihat itu dan langsung mengincar polisi itu. Keesokan paginya, di saat ada perayaan ritual, polisi yang kemarin itu terus membuntuti si muslimah. Di tempat yang sepi,
polisi itu mencoba memperkosa si muslimah itu. Dan polisi itu membuka kerudung si muslimah. Fir yang melihat langsung menghajar polisi itu. Dan Fir mengatakan, seorang wanita mau dia memakai gamis atau tidak, mereka harus tetap dipuja sebagai dewi dalam budaya kita. Lalu polisi itu dihajar habis-habisan oleh Fir sampai babak belur. Lalu Fir mengambil kayu bakar yang tajam dan menancapkan ke dada polisi itu hingga tewas. Lagi-lagi, si Ivan dan kepolisian kecolongan. Si Ivan mencoba mengejar pembunuh misterius itu, tapi ternyata si Ivan ditodongkan senjata dari belakang. Saat menoleh ke belakang, si Ivan baru sadar. Ternyata pembunuh misterius itu adalah Fir yang merupakan adik kandungnya sendiri. Malam harinya, Fir melakukan drama dan menyandera Sika. Lalu melakukan video call dengan si Ivan. Yang ternyata, Sika adalah anaknya Manis, kepala polisi. Fir selama ini sengaja mendekati Sika untuk menjebak Manis. Manis yang melihat ini kaget dan ketakutan. Fir memerintahkan Manis dan Sivan pergi ke pemukiman yang dulu adalah tempat tinggal ayahnya. Sivan dan Manis langsung meluncur ke lokasi. Fir sudah menyiapkan kayu bakar untuk membakar orang meninggal. Fir menceritakan semuanya dan memaksa Manis untuk mengatakan yang sejujurnya tentang ayahnya. Sambil menyandera Sika, Fir menyuruh Manis menyiramkan bensin ke seluruh tubuhnya. Di sini barulah Sivan sadar ternyata ayahnya adalah polisi yang bersih dan tidak pernah korup. Selama ini Manislah yang menuduh ayahnya melakukan korupsi. Sivan langsung marah kepada Manis. Akhirnya Fir menyerahkan diri kepada Sivan untuk dipenjara. Lalu tiba-tiba polisi korup suruhan Manis datang dan mencoba membunuh Fir dan Sivan. Manis mengatakan, kami akan membunuhmu dan mengatakan bahwa kalian berdua adalah adik kakak yang saling membunuh. Yang satu jujur membela kebenaran, yang satu adalah seorang penjahat. Maaf Sivan, kau terlalu jujur seperti ayahmu. Manis mencoba menembak Fir tapi terkena tangan Sivan. Sika mendorong ayahnya agar tidak menembak, tapi Sika ditampar keras oleh ayahnya. Polisi-polisi korup itu berusaha menembak Fir dan Sivan. Fir lalu melepaskan pintu mobil dan menghajar semua polisi korup itu. Dan menghajar Manis habis-habisan. Lalu Fir melepaskan lencana Manis dengan paksa seperti yang Manis lakukan kepada ayahnya. Fir berencana membakar Manis tapi Sivan berteriak dan melarang Fir. Karena itu adalah tindakan melanggar hukum. Sivan mengancam akan menembak Fir. Fir mengatakan kepada Sivan, kau tidak akan menembakku abangku. Ternyata Sivan tetap menembak Fir hingga jatuh tersungkur. Fir tetap berusaha menyalakan api dan melemparnya ke tubuh Manis. Manis terbakar hidup-hidup hingga tewas. Sika yang melihat ayahnya terbakar, dia tidak menyesali hal itu, karena dia sendiri juga membenci ayahnya. Ia justru menangis sedih karena Fir kekasihnya sedang sekarat. Sivan lalu menghampiri Fir yang lemah tak berdaya. Fir mengatakan, dia tidak menyesali apapun, karena dia ditembak oleh polisi yang jujur. Fir dan Sivan lalu melakukan sumpah yang ayah mereka ajarkan dahulu. Setelah itu, Fir tewas di pelukan Sivan. Dan cerita pun selesai. Terima kasih buat kalian yang telah support channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan semoga kalian terhibur. See you.